Oke, kembali lagi bersama saya, Satrio Muhammad Alif, Salam GG. Ini adalah pertemuan kedua, segmen yang kedua. Setelah pada segmen pertama kita sudah bahas terkait ellipsoid referensi, ya, dari ellipsoid, parameter-parameternya, lalu ada koordinat geodetik yang mengacu ke ellipsoid referensi. Sekarang kita beralih ke parameter lain dari ellipsoid yang cukup penting, yaitu radius atau jari-jari. Ya, kalau bola kita tahu bahwa yang namanya bola memiliki radius yang nilainya satu bola nilai radiusnya satu. Nah, bagaimana untuk radius dari sebuah elipsoid? Sebelum kita bicara radius, ada hal yaitu kelengkungan yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu konsep dari kelengkungan seperti apa. Secara definisi kelengkungan adalah keadaan berkeluk ya. Jadi melengkung gitu ya, itu adalah kelengkungan. Nah, kelengkungan tinggi artinya semakin lengkung, sebagai contoh seperti ini ya, di gambar nih, contoh yang lengkung ya, semakin lengkung. Nilai K atau nilai kelengkungan itu besar kalau kelengkungannya tinggi. Sedangkan kalau kelengkungannya rendah seperti ini kelengkungan rendah atau semakin datar, itu nilai K-nya kecil. Nah, untuk nilai radius sendiri berbanding terbalik dengan kelengkungan. Yang artinya kalau semakin lengkung, nilai radiusnya kecil. Sedangkan kalau yang semakin datar, kelengkungannya rendah, itu nilai radiusnya akan semakin besar. Jadi untuk bicara tentang radius, semakin lengkung nilai radiusnya kecil, semakin tidak lengkung, semakin datar, nilai radiusnya semakin besar. Atau jari-jari ya. Jadi ketika bicara radius, kita bicara terkait kelengkungan. Nah, dari penjelasan singkat tadi, coba silakan isi di formulir yang disediakan atau di kolom komentar. Bagaimana sih radius dari bidang datar? Nah, bidang datar tuh kalau kelengkungannya nilainya berapa sih kira-kira? Dan lalu radiusnya seperti apa? Ya, silakan dijawab. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilai radius, didapatkan dari kelengkungan tadi. Dan kelengkungan itu kelengkungan apa? Kelengkungan dari irisan normal. Nah, ya. Nah, sebelum irisan normal, di sini ada pembahasan terkait sebelumnya ada garis normal dulu, lalu bidang normal, lalu baru irisan normal. Kalau garis normal namanya adalah garis ya. Garis itu satu dimensi. Ya, garis ya, atau garis ya. Lalu bidang normal itu bidang. Di sini yang dimaksud adalah bidang datar ya. Bidang normal itu bidang datar yang dua dimensi. Lalu ada irisan normal itu satu dimensi juga tapi bukan garis tapi kurva. Nah, kalau kurva memiliki kelengkungan. Jadi ketika kita bicara radius, kita bicara kelengkungan dari irisan normal ya. Radius bumi elipsoid itu berapa sih? Tergantung irisan normalnya, kelengkungannya seperti apa irisan normal. Nah, irisan normal apa? Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita bicara terkait garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan bidang ekipotensial. Pernah dengar di bidang ekipotensial ini ya? Geoid. Jadi bidang ekipotensial adalah geoid. Gitu. Nah, itu kurang tepat ya. Jadi, geoid adalah salah satu dari bidang ekipotensial. Dan bidang ekipotensial belum tentu geoid. Ya. Geoid itu adalah bidang ekipotensial yang berimpit dengan permukaan laut ideal ya kalau definisinya. Jadi, geoid adalah bidang ekipotensial yang, nah, belakangnya jangan sampai dipotong. Sedangkan bidang ekipotensial itu ada banyak. Bidang di mana nilai potensialnya itu sama. Ya. Contoh bidang ekipotensial itu seperti apa sih? Ya, nanti di pemetaan dasar, kalau praktikum atau secara teori, ketika meletakkan alat di atas titik gitu ya, ketika proses awal sebelum pengukuran, ada namanya proses leveling, yaitu membuat nivonya itu berada di tengah ya, kalau secara praktisnya, gelembung di nivo itu berada di tengah. Itu sebenarnya menempatkan alat supaya berada pada bidang ekipotensial, agar posisi alat dan si titiknya itu berada pada satu garis. Garis apa itu? Garis normal. Jadi itu adalah definisi dari garis normal yang tegak lurus dengan bidang ekipotensial ya. Oke, kalau garis normal sudah, selanjutnya kita ke bidang normal. Nah, bidang normal adalah bidang yang berimpit dengan garis normal. Bayangkan ini adalah garis normal, ini adalah bidang normal. Bidang ya, ketika dihimpitkan itu menjadi bidang normal. Ya. Jadi orientasinya itu udah banyak. Maksudnya seperti apa? Ketika ini bidang, kita himpitkan seperti ini, bidang ini menjadi bidang normal. Ketika bidangnya seperti ini, kita himpitkan seperti ini adalah bidang normal. Jadi yang disebut bidang normal itu tidak hanya satu. Kalau tadi kan garis normal di satu titik, yaitu garis yang tegak lurus dengan bidang ekipotensial. Di titik itu bidang ekipotensialnya cuma satu, garis normalnya cuma satu.
Sedangkan kalau bidang normal, orientasinya akan tidak terhingga, ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini ya. Itu sebagai contoh nih, garis hitam adalah garis normal. Sini ada contoh ada berapa bidang normal? Ada 3 ya contohnya sini. Ada 3 bidang normal. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi mohon lebih pahami lagi, bisa dikembalikan di back ini karena video ya, bisa dilihat apa sih garis normal, apa bidang normal. Karena kalau tidak paham garis normal dan bidang normal, irisan normal akan lebih susah. Ya. Irisan normal adalah perpotongan. Nah, perpotongan itu pasti ada apa dan apa gitu ya. Perpotongan antara bidang normal dan bidang elipsoid. Jadi tadi di satu titik di permukaan elipsoid memiliki banyak bidang normal. Bidang elipsoid 1 ya. Berarti jumlah irisan normal itu akan tidak terhingga juga, akan banyak. Tergantung bidang normalnya seperti apa. Kalau bidang normalnya seperti ini, irisan normalnya seperti itu gitu ya. Nah, artinya di satu titik di permukaan elipsoid, nilai radius itu akan sangat banyak sekali. Kenapa? Karena irisan normalnya banyak sekali. Ingat tadi di sebelum ini sudah saya jelaskan, radius itu terkait dengan kelengkungan. Radius bumi elipsoid terkait dengan kelengkungan dari irisan normal. Ya, kalau satu titik di permukaan elipsoid saja irisan normalnya banyak, berarti satu titik saja di permukaan elipsoid nilai radiusnya akan sangat banyak gitu. Sangat kontras sekali dengan bola. Kalau bola, di titik manapun pada bola, pasti nilai radiusnya 1. Artinya kelengkungan di setiap permukaan bola itu sama. Sedangkan di elipsoid, satu titik saja di permukaan elipsoid, nilai kelengkungannya berbeda-beda, tergantung orientasinya seperti apa. Ya, mungkin agak susah karena tidak pernah pegang elipsoid ya. Coba carilah elipsoid di toko buah terdekat ya, ada semangka atau apa. Satu titik dipegang saja itu kelengkungannya akan terasa berbeda-beda dan nilai radiusnya berbeda-beda tentunya. Ya, ini ya, karena jumlah bidang normal untuk satu garis normal adalah tidak terhingga, jumlah irisan normal untuk satu garis normal juga tidak terhingga. Ya. Ini tadi sudah dijelaskan bahwa kelengkungan irisan normal untuk satu garis normal berbeda-beda, bergantung bidang normalnya itu orientasinya seperti apa. Orientasi itu seperti ini garis normal, ini bidang, ini orientasi bisa begini, itu orientasi ya. Dan irisan normal adalah perpotongan bidang normal dengan bidang elipsoid. Kalau bidang normalnya seperti ini, elipsoidnya seperti ini, irisan normalnya seperti ini. Kalau bidang normal orientasinya seperti ini, irisan normalnya seperti ini. Kelengkungannya berbeda-beda. Jadi ini definisinya, jadi tadi sudah dijelaskan, setiap garis normal, ini contoh nih bola, ya, di permukaan bola, dimanapun, di sini, akan memiliki kelengkungan yang sama, sehingga akan hanya mendapatkan nilai satu radius, satu jari-jari. Sedangkan untuk elipsoid, satu titik saja di sini, contoh ya, di sini, ya, kelengkungan itu berbeda-beda. Jadi satu titik di elipsoid, radiusnya akan tak terhingga. Apalagi di titik-titik lain. Jadi untuk pendefinisian radius di satu titik saja akan sangat banyak sekali. Nah, karena ada banyak sekali, akhirnya hanya dipilih 2. Di mana di titik tersebut ya, yang kelengkungannya maksimum dan kelengkungannya minimum. Ya kan kalau ada banyak kan bingung kan, waduh, radius apa ini? Radius yang mana gitu ya? Akhirnya dipilih radius ketika kelengkungannya maksimum dan radius ketika kelengkungannya minimum. Ketika kelengkungannya maksimum berarti radiusnya seperti apa? Semakin lengkung, radius semakin kecil ya. Jadi yang dipilih adalah kelengkungan maksimum atau ketika radiusnya minimum dan kelengkungan minimum atau ketika radiusnya maksimum. Jadi kelihatan radius di titik tersebut itu minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Ya. Jadi yang dipilih 2, di mana yang maksimum adalah yang pada bidang normal meridian. Nah, misalnya meridian tadi kan misalnya nih elipsoid ya, nih ada gambar elipsoid, meridian kan yang garis-garis. Apa meridian tuh garis yang memiliki nilai bujur yang sama. Ya kan? Jadi ini adalah bidang normal yang bidang normal meridian, itu radiusnya minimum. Artinya kelengkungannya maksimum. Kalau misalnya dipegang si semangka tadi ya, dipegang dari pada meridiannya, di gambar meridian dipegang, itu akan terasa paling melengkung. Sedangkan kalau yang paling tidak melengkung, ya sehingga radiusnya maksimum adalah bidang normal yang tegak lurus dengan meridian atau vertikal utama namanya. Ada nanti animasinya di video-video lain, nanti akan saya tampilkan supaya lebih paham bedanya yang kelengkungan maksimum dan kelengkungan minimum. Bidang normal meridian dan bidang normal tegak lurus dengan meridian. Nah, tadi sudah ada definisi. Nah, ini coba pemahaman kalian tanpa lihat ke belakang gitu, coba diisi aja di formulir yang sudah telah disediakan atau di kolom komentar.
atau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan saja nanti ketika perkuliahan atau di kolom komentar. Jelaskan garis normal, bidang normal, dan irisan normal. Ya. Oke, selanjutnya pertemuan selanjutnya adalah geometri elipsoid yang kedua. Ya, kita lanjut lagi ke pertemuan ketiga. Terima kasih. Sekian, arigatou gozaimasu.